Ledakan raksasa mengguncang langit kota Haifa pada dini hari ketika beberapa rudal balistik menghantam kawasan militer strategis di pelabuhan utara Israel. Dentuman pertama terdengar seperti guntur yang memecah kesunyian malam, diikuti kilatan cahaya yang menerangi garis pantai Mediterania. Dalam hitungan detik, kompleks militer yang selama ini menjadi pusat operasi laut Israel berubah menjadi lautan api dan puing. Bola api raksasa membumbung tinggi menerangi deretan kapal militer di pelabuhan, sementara gelombang kejutnya menghantam bangunan di sekitarnya. Warga yang terbangun oleh ledakan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana kawasan militer yang selama ini dijaga ketat tiba-tiba berubah menjadi medan kehancuran. Serangan itu segera dikonfirmasi berasal dari Iran setelah radar pertahanan regional melacak lintasan rudal yang datang dari arah timur. Kesatuan Garda Revolusi Islam Iran atau ERGC meluncurkan gelombang rudal presisi jarak jauh yang secara langsung menargetkan Haifa Naval Command and Submarine Operations Complex. Sistem pertahanan udara di sekitar kota sempat mencoba melakukan intersepsi, namun beberapa rudal berhasil menembus pertahanan tersebut. Dalam rekaman kamera keamanan yang beredar di media sosial, terlihat cahaya rudal meluncur cepat di langit sebelum menghantam targetnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Serangan itu berlangsung cepat, terkoordinasi, dan tampaknya dirancang untuk melumpuhkan fasilitas militer utama dalam satu serangan terpadu. Kompleks militer tersebut dikenal sebagai salah satu fasilitas paling sensitif dalam struktur pertahanan Israel. Dari pusat komando di Haifa itulah, Angkatan Laut Israel mengendalikan operasi kapal selam strategis yang berpatroli di Laut Mediterania dan wilayah sekitarnya. Fasilitas itu tidak hanya berfungsi sebagai pusat koordinasi misi laut, tetapi juga sebagai pusat komunikasi militer yang menghubungkan armada laut dengan Komando Pertahanan Nasional. Di dalam kompleks itu terdapat ruang komando berteknologi tinggi, jaringan komunikasi terenkripsi, serta fasilitas logistik untuk mendukung operasi kapal selam dalam jangka panjang. Karena perannya yang vital, kawasan tersebut selama bertahun-tahun dijaga dengan sistem keamanan berlapis dan dianggap hampir mustahil untuk dilumpuhkan dalam satu serangan. Gelombang pertama rudal menghantam langsung bagian pusat komando fasilitas tersebut. Ledakan dahsyat menghancurkan gedung kendali utama yang menjadi otak operasi Angkatan Laut Israel di kawasan utara. Menara komunikasi militer yang menjulang di tepi pelabuhan runtuh setelah dihantam gelombang kejut, memutus sebagian sistem komunikasi militer di wilayah tersebut. Api dengan cepat menjalar ke berbagai bagian kompleks, membakar kendaraan militer, ruang kantor, dan gudang peralatan komunikasi. Dari berbagai sudut kota Haifa, warga dapat melihat pilar api besar menjulang ke langit malam, sementara suara ledakan sekunder terus terdengar dari area pelabuhan militer. Beberapa detik setelah gelombang pertama, gelombang kedua rudal kembali menghantam target dengan presisi tinggi. Kali ini sasaran utamanya adalah area hanggar kapal selam dan gudang logistik militer yang berada jauh dari pusat komando. Ledakan beruntun mengguncang dermaga militer, menghancurkan fasilitas penyimpanan peralatan dan bahan bakar. Struktur beton tebal yang selama ini dirancang untuk menahan serangan udara justru runtuh akibat tekanan ledakan yang sangat besar. Potongan baja, beton, dan kendaraan militer terpental ke udara sebelum jatuh berserakan di sekitar pelabuhan. Dalam waktu singkat, kawasan yang sebelumnya dipenuhi aktivitas militer berubah menjadi pemandangan puing dan kobaran api. Dalam waktu kurang dari 5 menit sejak rudal pertama menghantam, sebagian besar kompleks militer itu telah berubah menjadi reruntuhan. Api membakar beberapa bangunan utama, sementara asap hitam pekat membumbung tinggi di atas pelabuhan Haifa dan terlihat dari jarak puluhan kilometer. Sirine darurat mulai meraung di seluruh kota, menandakan situasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan tersebut. Jalan-jalan di sekitar pelabuhan dipenuhi kendaraan darurat yang bergegas menuju lokasi serangan. Namun besarnya kerusakan membuat tim penyelamat kesulitan mendekati pusat ledakan karena sebagian area masih dipenuhi api dan reruntuhan yang tidak stabil. Menurut laporan awal dari sumber militer regional, lebih dari 1.000 personil militer Israel berada di dalam fasilitas tersebut ketika serangan terjadi. Banyak di antara mereka adalah operator sistem komando, teknisi kapal selam, serta pasukan keamanan yang bertugas menjaga kompleks tersebut sepanjang malam. Karena serangan terjadi secara tiba-tiba dan sangat cepat, sebagian besar personil tidak sempat dievakuasi ke area yang lebih aman. Ledakan langsung menghantam beberapa bangunan utama tempat mereka bekerja. Hal ini menyebabkan jumlah korban di kalangan militer diperkirakan sangat besar sejak menit-menit setelah serangan. Banyak dari personil militer tersebut berada di ruang komando bawah tanah yang terletak di bawah struktur utama kompleks militer. Ruangan itu dirancang sebagai bunker perlindungan yang mampu menahan serangan udara konvensional. Namun ketika rudal balistik menghantam langsung bagian struktur di atasnya, tekanan ledakan menghancurkan beberapa lapisan bangunan di permukaan. Runtuhan beton dan baja kemudian jatuh menimpa pintu masuk serta lorong akses menuju bunker.
Dalam sekejap, ruang komando bawah tanah yang sebelumnya dianggap tempat paling aman justru berubah menjadi perangkap yang menjebak orang-orang di dalamnya. Ledakan berantai yang terjadi setelah serangan awal memperparah situasi di bawah tanah. Sistem perlindungan bunker yang terdiri dari pintu baja berat dan dinding beton bertulang mengalami kerusakan akibat guncangan besar. Sebagian lorong penghubung runtuh menutup jalur keluar bagi orang-orang yang berada di dalam kompleks perlindungan. Ribuan ton beton dan baja ambruk menciptakan lapisan puing yang menekan struktur di bawahnya. Banyak orang dilaporkan terjebak di dalam bunker tanpa akses keluar, sementara sistem ventilasi darurat juga dilaporkan rusak akibat dampak ledakan. Selain personil militer, sekitar 5.000 warga sipil yang sebelumnya berlindung di bunker darurat di sekitar pelabuhan juga ikut terperangkap ketika struktur perlindungan bawah tanah itu runtuh. Mereka adalah pekerja pelabuhan, staf logistik, serta warga yang tinggal di sekitar kawasan industri Haifa yang berlari mencari perlindungan saat sirina peringatan berbunyi. Namun ketika rudal menghantam kawasan tersebut, beberapa bunker sipil yang berada dekat kompleks militer ikut terdampak oleh gelombang kejut dan runtuhan bangunan di atasnya. Banyak pintu keluar bunker tertutup oleh puing-puing besar, membuat ribuan orang tidak dapat keluar. Situasi ini dengan cepat berubah menjadi salah satu tragedi paling mematikan yang pernah terjadi di kota pelabuhan tersebut. Tim penyelamat Israel segera dikerahkan ke lokasi hanya beberapa menit setelah ledakan pertama mengguncang kawasan pelabuhan militer Haifa. Unit pemadam kebakaran, ambulans militer, serta pasukan penyelamat khusus bergerak menuju pusat kehancuran dengan sirine meraung keras di tengah malam. Namun, situasi di lapangan jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Kobaran api besar masih menyelimuti beberapa bangunan utama yang runtuh, sementara reruntuhan beton raksasa menutup akses menuju area bunker dan pusat komando. Asap hitam tebal membuat jarak pandang sangat terbatas dan beberapa ledakan kecil terus terjadi akibat bahan bakar serta amunisi yang ikut terbakar di dalam kompleks militer tersebut. Kondisi ini membuat operasi evakuasi menjadi sangat berbahaya dan berlangsung jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Di atas kota Haifa, beberapa helikopter militer terus berputar mengitari kawasan pelabuhan yang hancur, mencoba menilai tingkat kerusakan dan membantu koordinasi penyelamatan dari udara. Sorotan lampu helikopter menyapu area yang dipenuhi puing-puing, memperlihatkan bangunan runtuh dan kendaraan militer yang terbakar. Sementara itu, sirine darurat meraung tanpa henti di seluruh wilayah kota, memperingatkan warga akan kemungkinan serangan lanjutan. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan militer dan ambulans yang bergerak menuju rumah sakit terdekat. Suasana kota yang biasanya tenang di malam hari berubah menjadi pemandangan krisis besar dengan langit yang masih diterangi kobaran api dari pelabuhan militer. Beberapa perwira tinggi Angkatan Laut Israel dilaporkan berada di dalam kompleks militer tersebut ketika serangan terjadi. Menurut sumber militer, malam itu sedang berlangsung rapat operasional yang melibatkan sejumlah komandan penting yang bertanggung jawab atas operasi laut Israel di kawasan Mediterania. Di antara mereka terdapat Komandan Operasi Kapal Selam Regional yang memimpin unit kapal selam strategis Israel. Kehadiran para perwira senior ini membuat dampak serangan menjadi jauh lebih serius karena sebagian dari mereka berada di gedung pusat komando yang menjadi salah satu titik utama yang terkena rudal. Sumber keamanan yang mengetahui situasi di lapangan menyebutkan bahwa sejumlah perwira senior kemungkinan besar menjadi korban ketika gedung pusat komando utama runtuh akibat hantaman langsung rudal balistik. Struktur bangunan tersebut tidak mampu menahan tekanan ledakan yang sangat besar, menyebabkan sebagian lantai ambruk dan menutup jalur evakuasi. Beberapa pejabat militer yang berada di dalam ruangan komando dilaporkan tidak sempat keluar sebelum bangunan itu runtuh sepenuhnya. Jika laporan ini dikonfirmasi, maka serangan tersebut bukan hanya menghancurkan fasilitas militer, tetapi juga menghilangkan sejumlah tokoh penting dalam struktur Komando Angkatan Laut Israel. Kerusakan yang terjadi pada fasilitas militer di Haifa dengan cepat digambarkan oleh para pengamat sebagai salah satu pukulan paling serius terhadap kemampuan operasional Angkatan Laut Israel dalam beberapa dekade terakhir. Kompleks tersebut selama ini berfungsi sebagai pusat kendali utama untuk berbagai operasi laut strategis di kawasan Mediterania.
Kehilangan fasilitas tersebut berarti terganggunya sistem koordinasi yang menghubungkan kapal perang, kapal selam, serta pusat komando militer di daratan. Para analis menyebutkan bahwa dampaknya tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga strategis karena menyentuh salah satu elemen penting dari sistem pertahanan nasional Israel. Selain menghancurkan bangunan pusat komando, gelombang kejut dari ledakan rudal juga merusak beberapa dermaga militer yang berada di sekitar kompleks tersebut. Struktur dermaga yang biasanya digunakan untuk bersandar kapal perang dan kapal selam mengalami retakan besar akibat tekanan ledakan. Beberapa fasilitas pendukung di sekitar pelabuhan militer, termasuk gudang peralatan dan bengkel pemeliharaan kapal, juga mengalami kerusakan serius. Di beberapa titik, permukaan dermaga bahkan runtuh sebagian ke arah laut, membuat aktivitas militer di kawasan itu hampir sepenuhnya terhenti. Gudang penyimpanan peralatan militer yang berada di dalam kompleks juga dilaporkan hancur total. Di dalam fasilitas tersebut, sebelumnya tersimpan berbagai sistem komunikasi, perangkat elektronik militer, serta peralatan teknis yang digunakan untuk mendukung operasi kapal selam Israel. Ledakan besar memicu kebakaran yang melahap sebagian besar bangunan gudang, menghancurkan peralatan yang sangat penting bagi operasi militer. Selain itu, beberapa sumber menyebut bahwa sistem komunikasi rahasia yang biasanya digunakan untuk menghubungkan armada laut dengan pusat komando nasional juga ikut rusak atau hilang dalam kehancuran tersebut. Akibat kehancuran pusat komando di Haifa, koordinasi operasi laut Israel di wilayah Mediterania dilaporkan sempat terputus selama beberapa jam setelah serangan terjadi. Kapal-kapal militer yang sedang beroperasi di laut kehilangan jalur komunikasi langsung dengan pusat kendali regional. Situasi ini memaksa militer Israel untuk segera mengalihkan koordinasi operasi ke pusat komando cadangan di lokasi lain. Namun, proses pengalihan tersebut membutuhkan waktu, sehingga dalam beberapa jam pertama setelah serangan, kemampuan koordinasi operasi laut Israel berada dalam kondisi yang sangat terbatas. Para analis militer di berbagai negara segera menilai bahwa serangan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Menurut mereka, pola serangan menunjukkan tingkat perencanaan yang sangat tinggi serta penggunaan koordinat target yang sangat presisi. Rudal-rudal yang diluncurkan tampaknya diarahkan langsung ke titik-titik paling vital dalam kompleks militer, termasuk pusat komando, gudang logistik, dan area hangar kapal selam. Hal ini menunjukkan bahwa pihak penyerang kemungkinan memiliki intelijen yang sangat rinci mengenai tata letak fasilitas tersebut. Menurut laporan dari beberapa sumber intelijen regional, operasi militer tersebut disebut-sebut merupakan perintah langsung dari pemimpin baru Iran, Ali Reza Arafi. Setelah menggantikan kepemimpinan sebelumnya, Arafi dilaporkan ingin menunjukkan bahwa Iran tetap memiliki kemampuan untuk melakukan serangan strategis terhadap target militer penting. Perintah tersebut disebut sebagai bagian dari langkah balasan yang lebih luas setelah kematian pemimpin Iran sebelumnya, Ali Khamenei. Serangan ke Haifa dengan demikian tidak hanya dipandang sebagai operasi militer, tetapi juga sebagai pesan geopolitik yang kuat kepada Israel dan sekutunya di kawasan. Pemimpin baru Iran, Ali Reza Arafi, disebut secara langsung memberikan perintah kepada KS Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, untuk melancarkan serangan balasan besar terhadap Israel. Menurut sumber keamanan regional, keputusan tersebut diambil setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi di Teheran yang membahas respons Iran atas kematian pemimpin sebelumnya, Ali Khamenei. Dalam pertemuan itu, para pejabat militer Iran dilaporkan menilai bahwa diperlukan sebuah tindakan yang memiliki dampak besar dan simbolis untuk menunjukkan bahwa Iran tetap mampu membalas setiap tekanan yang diarahkan kepadanya. Serangan terhadap fasilitas militer utama di Haifa kemudian dipilih sebagai operasi yang dianggap mampu mengirimkan pesan tersebut secara jelas. Bagi Iran, serangan ke Haifa tidak hanya dilihat sebagai operasi militer biasa, tetapi juga sebagai pesan geopolitik yang kuat kepada Israel dan sekutunya di kawasan. Dengan menargetkan Haifa Naval Command and Submarine Operations Complex, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menjangkau salah satu fasilitas militer paling sensitif Israel yang selama ini dianggap sangat terlindungi.
Para analis geopolitik menyebutkan bahwa pemilihan target tersebut memiliki makna simbolis yang kuat karena berkaitan langsung dengan kemampuan militer strategis Israel di laut. Dalam perspektif Iran, keberhasilan menghantam fasilitas tersebut menjadi bukti bahwa sistem pertahanan Israel tidak sepenuhnya kebal terhadap serangan jarak jauh. Di Israel sendiri, pemerintah segera menggelar rapat darurat keamanan nasional beberapa jam setelah serangan terjadi. Para pejabat tinggi militer, kepala badan intelijen, serta anggota kabinet keamanan berkumpul untuk membahas dampak serangan dan langkah respons yang harus diambil. Rapat tersebut berlangsung dalam suasana tegang karena laporan dari lapangan menunjukkan tingkat kerusakan yang jauh lebih besar dari perkiraan. Selain membahas situasi di Haifa, pemerintah juga mengevaluasi kemungkinan serangan lanjutan yang mungkin terjadi dalam beberapa jam atau hari berikutnya. Perdana Menteri Israel, Netanyahu, dilaporkan berada di bawah tekanan besar setelah serangan tersebut, mengguncangkan salah satu fasilitas militer paling penting di negaranya. Beberapa pejabat militer dan politik mulai mempertanyakan bagaimana serangan sebesar itu bisa terjadi tanpa dapat dicegah sepenuhnya oleh sistem pertahanan yang selama ini dianggap sangat kuat. Tekanan politik semakin meningkat karena besarnya jumlah korban yang dilaporkan dalam tragedi tersebut. Bagi Netanyahu, situasi ini tidak hanya menjadi krisis keamanan, tetapi juga tantangan besar bagi kepemimpinannya di tengah konflik regional yang semakin memanas. Di dalam Kabinet Keamanan Israel sendiri, sejumlah anggota mulai mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan udara negara tersebut. Sistem intersepsi yang selama ini menjadi kebanggaan Israel diharapkan mampu mencegah sebagian besar ancaman rudal jarak jauh. Namun dalam serangan ke Haifa, beberapa rudal berhasil menembus pertahanan dan menghantam target strategis dengan dampak yang sangat besar. Pertanyaan pun muncul mengenai apakah terdapat celah dalam sistem pertahanan ataukah serangan tersebut menggunakan teknologi baru yang lebih sulit dideteksi dan dicegah. Media Israel dengan cepat menggambarkan peristiwa tersebut sebagai salah satu krisis keamanan terbesar yang dihadapi negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa stasiun